وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Tanda-tanda kiamat besar 4, ya. Turunlah Jibril AS lalu mengatakan kepada Isa, Allah berfirman, sekarang akan keluar hamba-hambaku yang kau tidak akan mampu menghadapinya. Itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Siapa Ya'juj dan Ma'juj, teman-teman sekalian? Ya'juj dan Ma'juj adalah 2 suku dari anak Adam yang pernah ada di zaman Dzulkarnain. Dzulkarnain adalah salah satu orang soleh dan disebutkan Nabi tentunya, karena kalau Nabi pastilah baginda Nabi SAW masukkan Dzulkarnain dari 25 Nabi yang harus kita imani, karena namanya disebutkan kan. Cuma di sini Dzulkarnain, julukan. Jadi dia memakai topi besi yang ada tanduknya 2. Karnain itu 2 tanduk. Dzulkarnain nantinya memiliki 2 tanduk, bukan berarti dari kepalanya, tapi di topi besinya ada tanduk, dan dia menyebarkan keadilan di muka bumi pada saat itu, hukum-hukum Allah. Waktu itu Ya'juj Ma'juj buat masalah, tidak ada yang bisa hadapin. Maka yang terjadi adalah dihadapi oleh Dzulkarnain dengan izin Allah. Caranya mereka dibendung, ditaruh di sebuah lokasi, dipukul mundur sampai mereka mundur ke lokasi tersebut, lalu ditutup dengan besi. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi diceritakan besi, disuruh kumpulkan potongan-potongan besi, kemudian disuruh panasi, kemudian dituangkan timah panas, sampai akhirnya menjadi tertutup antara 2 gunung. Ada sebagian ulama menggunakan penelitian mengatakan itu adalah tembok Cina, gitu kan? Karena sampai sekarang orang-orang Cina pun tidak tahu historinya itu. Mereka tidak ngerti, mereka cuma mengatakan ini tembok dulu dibangun oleh kerajaan Cina, cuma begitu. Tapi di situ di lapisan batu yang ada, pernah ada beberapa, saya punya bukunya, bahkan bahasa Indonesia sudah terjemahkan, judulnya Ya'juj Ma'juj. Ada satu peneliti dari Mesir yang datang ke sana. Jadi diadakan penelitian, diambil beberapa foto. Di situ memang ternyata tembok yang ada tembok Cina itu, di lapis batu itu pernah ada yang tercuil, di dalamnya ditemukan ada lapisan timah, dan mereka sendiri tidak tahu itu. Mereka lapis cuma dengan lapis tanah batu, ternyata di dalamnya itu ada lapisan timah. Di dalam hadis kata Nabi SAW, Ya'juj Ma'juj setiap hari berusaha melubangi itu, berusaha melubangi, dan sampai malam hari, pada saat mereka sudah capek, pimpinan mereka berkata, ini berarti menandakan mereka punya pimpinan, mereka punya teknologi, karena mereka berusaha melubangi. Pada saat mereka melubangi besi itu dan sudah terbuka sebagiannya, maka pimpinannya mengatakan, pulanglah, besok kita lanjutin. Setiap kali mereka pulang istirahat dan mereka kembali besok paginya, utuh lagi kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Mereka lakukan lagi besok, begitu terus setiap hari, sampai terakhir saatnya Allah keluarkan mereka. Yang pada saat pimpinannya mengatakan, semoga saja besok insya Allah kita bisa. Lah iya, bahasa insya Allahnya ini membuat lubang itu tidak tertutup lagi. Dan kata Nabi SAW, kecelakaan bagi bangsa Arab karena telah terbuka dari tempatnya Ya'juj Ma'juj ukuran seperti ini. Jadi ada yang memberikan isyarat di dalam hadis itu dengan ujung jari ini, seperti ini kecilnya. Ada yang memberikan isyarat dengan mengatakan seperti ini, gitu. Dalam arti kata lubang kecil, tapi mereka sudah bisa melihat. Kenapa dikatakan bangsa Arab kecelakaan? Ada 2 makna. Makna yang pertama adalah bahwasanya kalau terjadi fitnah, yang paling cepat tersebar Jazirah Arab. Dan yang kedua, kemungkinan memang tempat Ya'juj Ma'juj tidak jauh dari mereka. Dalam arti kata, Ya'juj Ma'juj kalau keluar itu dia akan membuat kerusakan di muka bumi. Nanti kita akan bacakan ayatnya. Kalau mereka keluar, maka mereka akan menyebar dari gunung itu seperti ya turun, berebut. Dan mereka jumlahnya banyak sekali. Waktu di tingkat 3 kuliah, kami pernah pelajari tentang buku judulnya Al-Hayatul Akhirah. Ada 2 jilid buku tentang Hayatul Akhirah, tanda-tanda kiamat. Itu kebetulan disertasi S3. Dan pada saat bahas Ya'juj Ma'juj, saya sempat tanya guru saya sendiri, Syekh. Waktu itu saya tanya, Syekh, apakah dari Ya'juj Ma'juj itu ada yang bergabung dari kita ini, manusia biasa? Bani Adam sama-sama, tapi yang dari kita ada?
Kata beliau tidak ada. Dan ciri mereka ada. Rambut mereka keriting kecil-kecil dan agak kekuning-kuningan, serta kelopak mata mereka besar, tetapi sobekannya kecil, sehingga membuat mata mereka seakan-akan sipit, gitu kan. Mereka juga tidak terlalu besar, tapi mereka manusia yang berbeda. Mereka makan kalajengking, mereka makan ular, mereka bunuh semua siapa yang ditemui selain mereka. Dan ciri-cirinya mereka akan mati kalau satu orang di antara mereka punya 1000 anak. Jadi jumlahnya banyak sekali. Sampai mereka akan turun di sebuah sungai, nanti di sebuah sungai di daerah Palestina kalau nggak salah, sungai itu. Kemudian mereka minum, pada saat sudah minum semua, yang terakhir datang nggak dapat air. Sungai habis diminum, saking banyaknya. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Sampai tadi Allah menurunkan Jibril mengatakan, hai Isa, Allah titip pesan, bawa hamba-hambaku ke Gunung Tur. Gunung Tur ini sekarang ada di Palestina, antara Palestina dengan Mesir. Kalau tidak salah sekarang masuk wilayah Mesir deh. Kemarin pas kita di pojok Laut Merah itu diperlihatkan ini Gunung Tur. Kalau tidak salah sekarang masuk di wilayah Mesir, tapi berurusan dengan Palestina. Jadi Isa AS disuruh masuk ke atas gunung itu, dan Dajjal dan Ya'juj tidak bisa naik ke atas. Mereka tidak bisa naik. Orang-orang beriman akan dibawa ke situ. Entah Allahu alam yang lainnya bagaimana, karena gunung ini tidak mungkin bisa menampung seluruh dunia. Gitu kan? Tapi yang jelas semua yang ditemui dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj. Kata Nabi SAW, saking besarnya fitnahnya, sampai mereka merasa tidak ada lagi yang kalahkan di muka bumi, maka mereka mengarahkan panah-panah mereka ke langit. Dan sebagai fitnah Allah turunkan penuh dengan darah. Maka mereka mengatakan, qatalna man fil ardi wa qatalna man fis sama. Kami telah bunuh siapapun yang di bumi, kami juga telah bunuh orang-orang yang di langit. Gitu. Bahasa mereka, kebodohan gitu. Maka Isa AS pun berdoa kepada Allah pada saat itu untuk membinasakan mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengijabah pada saat itu. Tadi ini tidak disebutkan waktunya berapa lama mereka buat kerusakan, tapi Isa AS berdoa dan akhirnya riwayat menjelaskan keluarlah dari batang leher mereka masing-masing itu binatang kecil seperti belatung kecil yang keluar, yang membuat mereka mati seketika semua, serentak satu kali mati. Jutaan orang itu mati semua seketika pada saat itu, sehingga seluruh muka bumi penuh dengan jenazah mereka. Isa alaihissalam setelah berdoa dan datang jawaban bahwasanya sudah diterima oleh Allah, dia mengutus 4 orang turun dari gunung Tursina dengan kudanya. Kata Nabi SAW, 4 orang itu adalah orang terbaik dari kalian pada saat itu. Imannya, kekuatan fisiknya, ilmunya 4 orang ini. Dan kalau kalian mau, kata Nabi SAW, saya ceritakan kepada kalian warna-warna kuda mereka. Saking diperlihatkannya Nabi SAW masalah itu. Maka turunlah 4 orang ini, mereka temukan ternyata betul Ya'juj Ma'juj sudah mati semuanya. Mereka kembali mengatakan, hai Nabiullah, sudah selesai urusannya. Tapi jenazah mereka penuh. Sampai dikatakan tidak ada celah tempat di muka bumi kecuali penuh jenazahnya mereka. Banyaknya, saking banyaknya. Manusia yang sangat jorok, kotor, kasar. Ya. Maka kata Nabi SAW, Isa pun berdoa lagi kepada Allah agar dibersihkan bumi. Maka Allah pun mengutus dari arah timur burung-burung yang leher burung itu seperti unta. Allahu alam dari mana, gitu kan? Seperti bahasanya. Kemudian mengambil jenazah-jenazah mereka ini, melemparnya ke lautan. Sampai bersih muka bumi, dilempar semua di lautan. Kita tahu memang daratan seperlima dari lautan, gitu. Lautan lebih luas 5 kali daripada daratan, gitu kan. Dilemparlah semua di lautan. Kemudian Allah turunkan hujan yang membersihkan muka bumi dari bau mereka dan kotoran mereka. Setelah itu habis Ya'juj Ma'juj, dan Isa alaihissalam pun beberapa waktu setelahnya meninggal dunia. Selesailah tanda-tanda kiamat 4.